Euphoria. Euphoria. Take my hands now. You are the cause of my euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prihatini dari kelas 12 2A24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok aplikasi basis data, yaitu yang pertama kegiatan usaha. Konsep promosi kami itu seperti membuat display dari gerbong perumahan yang mengandalkan informasi dari pelanggan ke pelanggan serta menyediakan brosur promosi. Jadi promosinya itu kita itu menggunakan media brosur dan lainnya. Dan target pelanggan yaitu seperti toko baju anak muda, ABG yang sedang terpengaruh oleh fashion yang up to date. Contohnya seperti mereka yang menggunakan baju-baju distro yang memiliki ciri khas tertentu. Perspektif masa depan usaha dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Khususnya dalam fashion dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju. Analisis persaingan. Berdasarkan pemantauan dan hasil survei yang ada, bahwa di sekitar lokasi yang kami didirikan usaha distro ini masih belum terdapat sebuah tempat belanja pakaian yang suasananya yang nyaman dan kekeluargaan seperti toko kami. Segmentasi pasar yang dimasuki yaitu toko baju online membidik pasar kelas menengah ke bawah, dengan pemberian harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan. Jadi, harga baju kita itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jadi, kelas menengah ke bawah itu cukup relevan. Selanjutnya, rencana pemasaran, penetapan harga. Harga yang dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Seperti contohnya barang yang kami jual yaitu gamis. Gamis mulai dari harga 100 sampai 150.000 itu cukup nyaman dan murah. Yang kedua jaket 200.000 sampai 250.000 itu harga pasaran memang seperti itu, dan celana 85.000 sampai 110.000. Dress 125.000 sampai 140.000. Pelaksanaan distribusi. Distribusi yang dilakukan perusahaan kami yaitu distribusi intensif. Diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen, sehingga lebih mudah dalam penjualan dalam menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Strategi promosi yang akan dilakukan. Strategi yang kami jalankan pada perusahaan ini antara lain membuat pamflet-pamflet berisi produk-produk baru yang akan ditempel tiap bulannya, melakukan iklan-iklan di dunia internet, baik melalui situs media sosial maupun forum, membuat katalog mengenai fashion yang sedang up to date di toko baju. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dianusa, kelas 12 2A24. Saya mau menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada perumusan masalah berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan perumusan, yaitu apakah penyebaran informasi berpengaruh terhadap baju online pelanggan baju? Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap baju online pelanggan baju? Apakah brand touch berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam membeli baju? Kemudian selanjutnya di tujuan analisa.
tujuan analisa kita adalah tujuan dari pembangunan toko baju online adalah memudahkan pengunjung dan melihat produk terbaru, mencari produk, melihat produk terbanyak, dilihat dari produk terlaris. Memudahkan membuat dalam melihat produk terbaru, mencari produk, melihat produk terbanyak, dilihat, melihat produk terlaris, mengubah profil, mengubah password, melihat riwayat pembelian, return barang, melakukan pemesanan dan pembayaran. Terus, memudahkan admin dalam mengelola operator, backup, dan restore database. Memudahkan operator dalam mengubah password, mengelola master, dan laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Dimas, kelas 12 2A 24. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membahas tentang tugas kelompok aplikasi basis data. Bab 6. Analisa proses perancangan. Analisa proses perancangan yang sedang berjalan pada aplikasi ini sesuai dengan metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, terdapat juga perancangan antarmuka untuk aplikasi yang akan dibangun sesuai dengan hasil analisis perancangan yang telah dibuat. Bab 7. Proses perancangan. Pelanggan. Pelanggan akan mendapat nota pembelian pada saat selesai melakukan transaksi pembelian baju. Kasir. Kasir dapat langsung masuk ke sistem dengan login user biasa. Input pada kasir. Kasir bisa melakukan insert dan update pada pengolahan data. Dan di sini juga kasir bisa memasukkan data jumlah baju yang dibeli dan mengisi file pembayaran. Dan ketiga, input pada kasir. Pada laporan berdasarkan tanggal, kasir bisa melakukan input tanggal penjualan yang hendak ditampilkan. Output pada kasir yaitu terjumlah pada 3. Kasir dapat memperoleh informasi pengelolaan data, kasir memperoleh informasi transaksi pembelian, kasir mendapatkan informasi tentang persediaan dan model baju. Administrator atau pemilik toko, sebagaimana sudah disebutkan di atas. Karena sistem informasi ini ditunjukkan pada toko baju kelas menengah ke bawah, maka pemilik toko ini di sini juga merangkap sebagai administrator sistem. Toko memiliki akses penuh terhadap sistem operasi. Akses yang dimiliki oleh pemilik toko adalah sebagai berikut. Input administrator memiliki otoritas untuk melakukan, yaitu input data pembelian, input data baju, input data pemasok. Output pada administrator atau pemilik toko bisa mendapatkan laporan pelangganan, laporan persediaan, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pemasokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas 12A24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang tema toko baju untuk mata kuliah aplikasi basis data. Sebelumnya kan teman-teman saya tadi dari awal udah jelasin tentang makalah, isi makalahnya. Apa aja sih kayak analisanya, terus rumusan masalah, tujuan, sama proses perancangan gitu. Nah, untuk bagian saya akan menjelaskan tentang program-programnya aja. Tentang programnya. Dan entah dari CMD maupun PHP MyAdmin. Kita mulai ya. Oke. Kenapa saya nulis isi toko baju? Karena saya masih bingung untuk, emang temanya toko baju, cuma untuk brand atau brand apa segala macam kita masih belum kasih brand. Kita masih proses aja, masih proses untuk yang lainnya. Aplikasi basis data. Untuk saya mereview untuk nama kelompok, Surya Dimas, Prihatini, Yeni Nuraini, saya sendiri, dan Ivan Dianusa, kelas 12 2A 24.
program pembuatan CMD toko baju. Jadi ini yang pertama kita pakai CMD dulu. Untuk membuat CMD ini kita harus punya exam PP. Nah, kalau udah punya, masuk exam PP, terus klik kan, aktifin Apache sama MySQL-nya supaya bisa masuk ke PHP MyAdmin-nya juga, biar nggak error. Terus kalau udah, baru kita masuk ke CMD-nya nih. Di CMD, awalnya kita tulis dulu kan, kayak biasa nih, CD, spasi C, titik 2, or garis miring ke kanan. Itulah. Kalau udah, kita tulis lagi, kayak gini, exam PP. Terus di sini garis miring MySQL, garis miring bin, garis miring MySQL.x. Kutip lagi, terus ada strip U, spasi rot, strip lagi P. Kalau udah, kita pas ini di MariaDB kan ya, MariaDB ini kita mau ngapain sih gitu kan, mau buat database apa sih? Nah, di sini kita database-nya itu buat database toko baju kan. Nah, database toko bajunya ini kita tulis berarti di sini create database toko baju. Kalau udah, kasih titik 2 gitu, titik 2 koma, titik koma, lanjut enter. Kalau udah, kita tampilin, kita udah buat database-nya, kita tampilin supaya bisa lanjut ke proses selanjutnya lagi. Use toko baju ya, kita tampilin. Udah, kalau udah selesai gini kan, langsung ada MariaDB toko baju nih, udah muncul database-nya. Awalnya kita masih non nih, masih kosong kan, Terus ini udah ada isinya. Terus di toko baju kita ini mau ada apa aja sih gitu, apa aja yang ditampilin, apa aja isinya. Nah, di sini kita pertama, kita buat tabel kan, kita buat tabel barang dulu nih. Kenapa sih harus buat tabel barang dulu? Untuk memudahkan kita, apa aja sih yang kita jual gitu kan, atau apa aja sih isi-isi yang ada di toko kita. Nah, itu kita tulis di tabel barang. Kita tulis nih kan, create table barang. Nah, kita isi lagi nih, di table barang itu ada apa aja. Kita menggunakan kode barang, supaya memudahkan untuk pelacakan pencarian produk ya, gampang. Untuk jenisnya juga. Ada jenisnya juga nih. Jenisnya itu kayak yang saya pakai, ini kan saya menggunakan jaket alamater gitu. Nah, nanti itu muncul. Kita tuh dalam variasi apa aja. Nanti muncul lagi per jenisnya, jenis pakaian ya. Lanjut lagi ukuran itu size ya, size itu entah dari nomor ataupun huruf kayak dari S, M, L, XL, double XL, atau triple XL. Untuk size huruf angka mungkin kayak 29, 30 gitu-gitu. Di sini kalau udah cekip, udah nih, jenis udah, ukuran udah, apalagi sih yang harus kita tampilin? Nah, kita tampilin harga nih teman-teman. Harganya itu supaya kita tahu setiap jenisnya sama setiap ukurannya itu harganya berapa sih gitu, beda-beda kah atau sama. Nah, itu. Terus untuk primary key-nya itu kita di sini menggunakan primary key-nya itu kode barang. Kuncinya itu kita pakai kode barang untuk masuk ke si barangnya ya. Karena kita kan ini barang nih, isinya table barang, jadi kita primary kode barang. Lanjut lagi, habis udah table barang, kita isi apa lagi sih? Apalagi yang mau kita isi, apalagi yang mau kita tulis. Kita nulis lagi create table number. Member, bukan number ya, member. Di member itu ada apa aja sih di table member? Di sini kita ada ID member, ada nama member, namanya nih, namanya siapa sih gitu kan, atau yang belinya tuh buat beli ke toko kita, itu siapa gitu, diisi. Kan nggak mungkin kan, kita tiap beli apapun di online shop atau toko-toko gitu, rata-rata pasti kan kalau shop dia kan ini online shop gitu, muncul table toko, apa sih namanya, nama penerima atau nama pengirim. Terus ini ada alamat nih, kalau sih kita menggunakan alamat kita ya, alamat pembeli maksudnya kan, namanya nama pembeli, terus alamat pembelinya. Lanjut habis itu ada nomor telepon. Kenapa sih harus dicantumin nomor telepon gitu? Untuk memudahkan konfirmasi lagi, takutnya kalau kita nggak menggunakan nomor telepon, terus barangnya tiba-tiba kosong atau stoknya lagi kosong, kita nggak bakal hubungin ke siapa gitu kan, biar lebih gampangnya lagi aja. Untuk primary key-nya, kita menggunakan primary key dari ID. ID membernya untuk kita gunakan sebagai primary key. Kalau udah, apalagi sih gitu kan, udah selesai table barang udah nih, table member udah. Apalagi yang mau kita isi di CMD toko bajunya ini. Nah, kita lanjut. Oke, kita
lanjut lagi ke create table transaksi. Bener kan ya, kalau kita udah bikin table barang nih, udah bikin table member juga. Transaksinya pun harus. Kenapa? Untuk pemudahan kita, untuk pengecekan barang juga udah kejual berapa sih gitu kan barangnya, stoknya sisa berapa sih gitu. Nah, kita ceknya di sini di transaksi. Untuk isi-isinya tuh udah apa aja yang ada gitu kan. Di table transaksi itu isinya apa aja sih gitu kan. Isinya nih kita jelasin lagi ada number trans. Situ adalah apa sih number trans? Number trans itu nomor transaksi. Nomor transaksinya itu yang keberapa? Yang kesekian 1, 2, 3, atau 1000 mungkin kan? Kayak gitu. Isinya itu berarti kalau misalkan mau ada transaksi apa aja? Isinya itu nih, di sini nih. Ada ID member. Pertama kan, kita masukin ID membernya dulu. Kedua, kode barang. Lanjut lagi, kita tuh tanggal beli itu kapan gitu kan? Tanggal beli kalian itu kapan sebagai pembeli? Kita masukin di sini. Terus juga habis tanggal apa lagi? Jumlah. Kenapa kita masukin jumlah? Biar ketahuan total harganya nanti berapa gitu, ada total di akhirnya. Terus pengecekannya pun buat pengecekan stoknya juga nanti di kitanya itu enak ya sebagai owner-ownernya nih. Terus primary key-nya apa nih primary key-nya? Ya jelas pasti primary key-nya itu nomor transaksi. Nomor transaksi nih nomor transaksi sebagai primary key. Kalau udah nih table-nya kita udah isi kan, table barang kita udah isi ID-nya apa aja, table membernya udah diisi apa aja, terus table transaksi pun udah kita isi apa aja kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk isi-isi nih, isi dari table-tablenya. Pertama kita isi tentang apa dulu nih? Nah, kalau di sini kita menggunakan di insert dulu kan, di insertnya itu info tentang apa nih? Barang dong, kita karena awalnya kita udah barang dulu, jadi kita lanjut ke barang. Insert toko barang, apa aja sih yang harus ada gitu kan. Nah, di sini kan pasti kita awalnya di tabelnya itu kode barang, ya kan pasti kan awalnya itu kode barangnya berapa, jenisnya, ukuran, sama harga yang tadi kan. Kodenya berapa sih? Kalau kita menggunakan kodenya, ini dia, menggunakannya itu kan K, kode itu K, kodenya itu kita dari 001. 001, jenisnya tuh jenis apa nih pakaiannya? Nih, kita di sini pakai jenis awalnya dress. Di sini kita pakainya kalau untuk yang di program, kita pakainya dress dulu. Ukuran-ukurannya nih, ukuran apa aja? Kita dimulai dari M. Jadi kita nggak ada ukuran S. Di sini kita nggak pakai ukuran S, jadi kita cuma pakai ukuran M, L, XL. Untuk harga kan kita bervariasi ya, nggak mungkin sih rata-rata, jarang banget untuk setiap ukuran dengan harga sama, pasti beda-beda kan. Kayak kita juga di sini sama, kita beda, untuk setiap ukuran kita beda harga. Kayak ini nih, dress M, harganya 125.000. Mahal ya. Terus ada lagi dress L nih, yang L 130. Nah, untuk yang XL-nya 140. Bisa dipikir-pikir lagi aja lah kalau kalian mau beli, kalau misalkan harganya beda-beda nih, kalian bakal pilih yang mana kan kira-kira. Kalau udah kita nih kan ada beberapa jenis, beberapa table barang nih, kita ada beberapa barang yang kita masukin di sini, yang kita jual di sini. Sini kita ada 3. Tadi yang pertama dress, dari dress jenisnya ya. Terus yang kedua kita nih dari celana. Untuk awalnya sama, insert info barang. Terus enter, terus tulis lagi kode barangnya apa, kode barang, kode underscore barang, jenis, ukuran, harga. Untuk yang kalau dress kan tadi kita 001. Nah, kalau untuk celana, kita 101. Jadi kan awalnya kosong dulu. Yang untuk celana kita awalnya 1, terus baru berapa, 1 berapa gitu. Ini 101 celana. Ukurannya ukuran berapa nih? Ada ukurannya kita cuma ada 3 nih, karena kita terus isi 3. Ada dari 29, 30, sama 31. Harganya pun sama, beda-beda, enggak sama ya. Ukuran 29 nih, kita ukuran 29 harganya berapa? 85.000 nih untuk awal 29, ukuran 29. Terus di sini untuk celananya lagi ukuran 30, 92.000. Beda lagi kan? Dan yang terakhir nih ukuran 31, harganya 110.000. Beda-beda. Sama aja kayak yang tadi di dress ini juga beda-beda kan, harganya nggak sama. Lanjut nih, habis itu ada apa lagi? Kita di sini masukin 3 ya. Ada lagi sama ya, lanjutin. Insert info barang. Barang apa nih yang selanjutnya yang kita jual? Nah, kayak tadi lagi tetap, cuma ini kodenya juga kita beda.
Untuk kodenya kita A202. Kenapa kita menggunakan 202? Ya tadi kita udah kosong dulu, pertama nih kosong. Kedua kita pakai angka 1 depannya ya. Angka 3 kita pakainya angka 2. Untuk di kode kedua ini isinya apa sih gitu loh. Isinya ini nih, jaket. Jaket apapun itu. Baik cewek, cowok, jaket ya, bukan hoodie. Jaket. Ukurannya sih kita di sini baru 3. Dari ukuran L, XL sampai double XL. Untuk harganya kita juga bervariasi. Yang ukuran L harganya berapa? Ukuran L kita harganya 200.000. Ukuran XL 215. Sama ukuran double XL 250. Semua tergantung kaliannya sih. Lanjut. Iya. Sini kita ada beberapa kali yang error. Oh, ternyata ada lagi. Iya, lupa. Maaf ya. Sini ada lagi. Ini kita ada yang error karena kekurangan tanda kutip. Jadi kalau untuk CMD ini, just information, kalau CMD kalian menggunakan CMD, dan kan ada satu huruf atau satu tanda baca salah, kalian akan kayak gini, error. Bakal error yang udah kalian kayak, kalau misalkan kalian masih awal-awal mungkin kalian bakal bingung, ini tuh salahnya di mana gitu loh. Di sini dia muncul nih kan, di sini kan, cek kode barang, ukuran harga. Nah, di sini nih, jaket, L. Nah, ini di sini tuh kita salah. Maaf ya, kebalik. Sini nih. Sini kita karena kurang tanda kutip 1. Terus tanda kutipnya pun kita harus benar-benar teliti. Benar-benar kalau untuk menggunakan CMD itu harus teliti benar-benar ya. Karena kalau salah satu huruf, satu tanda baca, udah kan dengan arah gini. Nah, lanjut lagi ya. Terus kita udah jaket nih kan, jaket udah nih, bener nih kan, udah di oke, udah pada oke semua. Ada lagi nih, kita ada lagi tambah lagi. Barang apa sih gitu? Gamis. Gamis ya. Gamisnya itu sama nih, kalau untuk gamis kita ukuran. Untuk gamis, kita ada lagi ukurannya. Kodenya kita kode dari kode angka 3 nih, depannya kita 3. Kodenya kita dari angka 3. Kenapa 3? Karena kan dari tadi kita udah saya ulang. Saya ulang dari 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 ya, ada 4 barang yang kita tampilin di programnya ini. Oke, 3. Pertama itu kita 301 supaya benar-benar awalnya 1, baru 2, baru 3. Cuma depannya doang. Depannya kalau yang tadi, yang dress kita menggunakan 0, celana 1, jaket angka 2, dan ini untuk gamis angka 3. Ukurannya pun ada M, L, sama XL. Kita cuma udah 3 ukuran. Untuk harganya nih, untuk gamis ukuran M-nya berapa? 100.000. Untuk yang L-nya berapa? 130. Untuk yang XL-nya berapa? 150. Ingat tanda bacanya, jangan sampai ada yang salah. Kalau salah, kasihan error. Oke, maaf, kepencet lagi. Kembali dulu. Kalau udah, ini kita udah nih kan, udah barang. Membernya nih. Membernya. Di member itu isinya apa sih gitu kan nih. Kita nama, ID-nya nama. Kita ID-nya itu menggunakan angka 1000 dulu. 1000. Namanya siapa nih? Di sini kita menggunakan nama Nabila Kusuma nih kan. Alamatnya di mana? Nah, terus alamatnya di sini kita tulis Perumahan Persada. Nomor teleponnya berapa? Kayak gini. Pokoknya tulis tanda bacanya, terus namanya siapa lagi. Sampai kita di sini ada menggunakan kita menggunakan ada beberapa nama. Mungkin nggak kebuka ke screenshot ya, mohon maaf. Kalau udah kita show database lagi nih, kita tampilin. Udah kan nih di sini nih. Ada di table, info bajunya idenya apa aja, ada 3. Terus langsung kita pilih nih, langsung kita tampilin tabelnya. Kalau tadi kan kita udah bikin tabelnya udah kan, cuma kita belum munculin, belum bentuk tabel. Nah, sekarang kita munculin dalam bentuk tabel. Pilihnya apa? Nih, select bintang, spasi from barang. Kita berarti apa aja nih? Coba ya. Nah,
dari barang nih, udah muncul kan ya kodenya berapa, ada K001, K002, K03, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, sampai 303. Jenisnya apa aja sih jenisnya? Oke, seperti tadi ya, saya udah jelasin, ada dress, celana, jaket, gamis. Ukuran sih rata-rata ya M, L, XL gitu kan. Ukuran 29, 30, 31 kayak gini. Untuk harganya seperti ini. Untuk tampilan, tadi kan udah tampilan barang nih, apalagi masa kita nggak mungkin dong kalau tampilan barang doang kita tampilin. Nah, kita tampilin juga membernya nih, dari membernya. Membernya tuh namanya gitu kan, udah bentuk tabel kayak gini. Nama membernya siapa, alamatnya, nomor telepon. Kalau udah kita transaksinya nih, kita coba ke transaksi. Nah, ini kan, udah sampai transaksinya ternyata ya, transaksinya itu mereka nomor transaksinya ke berapa nih, ID-nya berapa, terus tanggal belinya. Kalian misalkan di sini tanya nih ID-nya siapa? Oh, nanti kalian tinggal cari lagi, ada lagi ya. Tanggal belinya mereka tanggal berapa nih? Oh, ternyata berurutan ya. Jumlah belinya berapa ketahuan. Nah, itu untuk sampai tampilan untuk menampilkan program-program yang ada di CMD. Nah, kita berlanjut ke tampilan selanjutnya ya. Nah, di sini kita menggunakan program PHP MyAdmin. Di PHP MyAdmin kalian masuk aja, tapi tetap ya nyalain XAMPP, Apache sama MySQL-nya harus tetap nyala, start, harus udah, pokoknya udah start gitu. Kalau nggak kan nggak bakal bisa munculin ke PHP MyAdmin ya. Ini saya hasil screenshotan, mohon maaf. Sini, kalau masukkan ke lokal PHP MyAdmin. Muncul, nanti kita kan udah muncul kan, kita udah tulis di sana, nanti munculin ke sini. Munculin. Sini ada nih, ada toko baju nih kan, punya kita kan toko baju. Kita lihat nih. Ngeditnya kita bisa ngedit dari sini juga sih, tinggal tampilin ke CMD tadi. Samaan aja sih, terserah kalian juga yang enaknya. Di barang nih, kita isinya barang tuh ada barangnya apa aja nih, kodenya, jenis, ukuran, harga. Misalkan kalian pengen diganti, tinggal diedit aja. Tinggal diedit gitu kan, tinggal diedit semua. Kalau sampai diganti tinggal diedit kalau untuk yang barang. Selanjutnya, ini untuk bagian member juga sama, tinggal ini aja diganti kalau misalnya pengen diganti, apapun itu diganti. Terus ini untuk member, untuk transaksinya kita kan nggak pakai nama ya, kita jadi pakainya ID member. Kita menggunakan ID biar lebih gampang, lebih simpel. Kalau pakai nama takutnya kepanjangan juga, jadi pakai ini aja yang lebih simpel. Pokoknya udah toko bajunya, kita udah buat database toko baju, udah buat tabel barang, tabel member, tabel transaksi, udah tinggal diisi aja. Nah, ternyata udah sampai selesai kita ya. Sekian, dan terima kasih atas perhatian untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu dia hasil presentasi dari kelompok kita. Untuk kurang lebihnya dari perkataan ataupun materi untuk penjelasannya, kita mohon maaf, karena kan manusia itu tidak luput dari segala kesalahan. Jadi kita juga, karena kita juga manusia, jadi kita juga meminta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Kalau kalian suka sama videonya, sama penjelasannya, atau ada kritik dan saran, boleh banget nih, tinggal di komen aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, bisa di like, di share, bantu subscribe juga channelnya. Terima kasih.